Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman HP yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ya, syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa sambung kembali perbincangan kita, dan sedikit tips-tips ini saya berharap teman-teman coba praktekkan, karena saya berharap ini menghasilkan sesuatu yang akan menopang progres bisnis teman-teman sekalian. Tapi kalau tidak dipraktekkan ya nanti tidak ada gunanya. Bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana menjual, yang saya gabungkan sekaligus dengan tema materi bagaimana merekrut. Ini menjadi penting karena kalau nanti dipisah justru akan lambat ya. Menjual saya maksud di sini Fatima adalah menjual secara offline. Kalau online itu gampang, itu tergantung sistem. Ada alat apa itu saya pernah ditawari apa itu booster WA atau apa, bayar 2 juta, jadi orang akan diingatkan setiap saat oleh WA itu. Ya, kita tinggal nyeting defaultnya gitu aja, tapi itu bayar. Kalau di web itu ada namanya apa itu SEO, Search Optimization Engine, ya, SEO apa SEO itu Engine Optimization, jadi optimalisasi engine mesin ya untuk menghasilkan marketing. Itu tinggal pelajari aja teknisnya, itu adalah masalah IT. Atau kalau repot-repot taruh aja barang-barang kita di marketplace, meskipun persaingannya ketat dan belum tentu laku juga gitu kan. Tetapi menurut saya itu adalah hal yang lain. Karena artinya adalah apa? Karena di sini tidak ada seni mempengaruhi. Yang ada adalah kecanggihan mesin dan copywriter aja ya, script copywriter aja. Tetapi lebih yang ingin saya fokuskan adalah menjual secara offline. Meskipun di masa pandemi, jadi itu bisa diterapkan juga secara online nanti. Jadi Fatihullah, sebagaimana sering saya katakan bahwa menjual itu bukan tergantung kepada kemampuan kita untuk menjelaskan atau menguasai produk knowledge. Itu penting karena tanpa ilmu pengetahuan produk knowledge kita ya tidak ada yang apa yang dibicarakan gitu kan. Namun yang paling penting di atas itu adalah keyakinan. Jadi tugas kita saat menjual itu adalah bagaimana kita meyakinkan prospek untuk setuju dengan tindakan-tindakan kita. Nah, saya sedikit bagi share ya tips-tips menjual ya yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar marketing namanya Dewa Eka Prayoga gitu kan. Kebetulan saya pernah sedikit ikut forum beliau meskipun tidak lanjut gitu kan, seperti itu. Jadi yang pertama ya di dalam melakukan penjualan itu adalah tentukan segmentasi prospek kita. Ya. Mengapa ini penting? Karena setelah kita menentukan segmentasi prospek, maka yang akan kita lakukan adalah hendaknya kita itu nanti membuat persamaan dengan prospek. Jangan sampai membuat perbedaan-perbedaan. Ya, karena apa? Karena yang kita inginkan adalah mengambil hatinya prospek. Ya, mengambil hatinya prospek. Sebagai contoh begini, ketika saya telah melakukan segmentasi prospek bahwa yang ingin saya prospek untuk jualan saya adalah seorang mahasiswa, maka saya harus bergaya pakaian saya ala mahasiswa, gaul, jangan pakai dasi, jangan pakai necis dan jas dan sebagainya, jangan. Yang kedua, bahasa saya berusaha gaul, ya, dan ya misalkan itu sering Anda lihat itu kalau saya menyapa ngaji anak-anak pengajian saya bahasa gaul, hai Mas Bro bagaimana begitu. Itu salah satu contoh mendekatkan atau mencari kesamaan antara prospek dengan saya. Pun dengan halnya dengan masalah-masalah marketing herba ya, marketing apapun itu ya, membuat persamaan. Kalau kita ingin masuk di komunitas pondok pesantren, ya kita harus nyantri. Kalau laki-laki ya pakai sarung, pakai peci, kalau perempuan ya pakai nutup aurat yang sempurna lah ya kan. Terus bahasanya kalau pesantren Jawa ya bahasa Jawa halus, takzim kita pada sesepuh kita gitu kan. Kalau pesantren Madura ya pakai bahasa Madura dan sebagainya ya. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan sehingga prospek itu merasa nyaman. Nah, sebaliknya, kalau kita gagal mengusahakan persamaan, tapi kita lebih menonjolkan perbedaan, prospek tidak akan nyaman. Ayo, kita coba lihat contohnya. Pernahkah antum, pernahkah anti, pernahkah Anda semuanya, ya, di saat diprospek oleh sales
atau apapun itu ya. Saya misalkan ya oleh marketing bank, tawari kartu kredit gitu kan di telepon dengan telepon tidak dikenal, saya akan matikan itu. Mengapa? Karena sudah tidak nyaman. Ditawari kartu kredit dan lain sebagainya kan tawari ngutang itu istilahnya ya. Itu saya tidak senang, saya akan matikan. Demikian juga kita kalau didatangi sales dengan gaya yang pakai jas, pakai dasi dan lain sebagainya, ini kan nggak sama dengan suhu kita, kondisi kita. Kita kan bertanya-tanya, ini ada apa? Orang ini siapa dan mau ngapain? Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ketika ini terjadi berarti apa? Akan memunculkan gap mental antara penjual dengan prospeknya. Lo siapa? Saya siapa? Begini bahasanya. Nah, kalau orang udah begini, jangan pernah harap sepinter apapun Anda ngomong, sepinter apapun kita ngomong, kita akan diterima oleh prospek itu. Kita jelaskan ngalor ngidul berbusa-busa ya tentang kesehatan, tentang apapun, dia tidak akan mau. Kenapa? Di hatinya sudah ada penolakan. Ya, jadi yang pertama membuat persamaan ini tujuannya adalah untuk menyamakan suhu, untuk membuka hati agar prospek itu sama dengan hati kita sehingga bisa kita genggam hatinya. Nah, setelah buat persamaan biasanya adalah buatlah pancingan-pancingan, komunikasi-komunikasi yang menghangatkan. Bisa tanya latar belakangnya, bisa cerita, bisa diajak bicara kuliah kalau dia teman kuliah kita, kalau teman diskusi sastra bisa kita ajak diskusi sastra, kalau teman diskusi agama kita diskusi agama dan sebagainya. Sampai kalau di dunia offline itu teman kita nggak sadar nepuk-nepuk kita. Stop bro, ojo ngono pokokan. Kalau di online nggak ketemu orangnya dengan gaya ini, mungkin orangnya akan udahlah jangan begini lah ini ya, guyon-guyonnya agak akrab. Nah, kalau ini sudah terjadi ini artinya apa? Artinya prospek sudah siap membuka hatinya dan menyerahkan hatinya pada kita. Ya, mirip-mirip dengan meraih pasangan kita lah ya. Kalau hatinya belum terbuka itu sulit ya. Jadi harus kita ketahui dulu. Nah, yang kedua, setelah prospek memberikan sinyal bahwa ia trust, percaya dengan kita, membuka diri dengan kita, maka tugas kita yang kedua adalah find the head button. Temukan apa yang ada di kepala prospek. Maksudnya apa yang mereka inginkan. Ya. Kalau biasanya di pengalaman kita di HPA itu, biasanya orang yang paling banyak adalah butuh sehat. Yang kedua, butuh duit. Yang ketiga, butuh sekedar berteman. Ada orang kaya, dia anggota dewan, dia sehat walafiat, duitnya banyak. Dia tidak butuh lagi tawar bisnis. Dia tidak butuh lagi kita ajari kesehatan. Dia juga ahli terapi, gitu kan. Walaupun terapinya beda dengan HPA. Ada terapi akupuntur dan sebagainya. Dia ahli, gitu kan. Tetapi ternyata dia butuh berteman. Nah, itu bisa kita rangkum. Makanya saya sebelumnya sudah saya pernah sampaikan peluang-peluang DPA kan peluang selamat, peluang sehat, peluang sejahtera, semat, dan peluang ukhuwah atau jaringan, ya jaringan yang sebelumnya saya bahas itu penting. Nah, temukan apa yang ada di mindset pikiran prospek kita. Yang terbanyak memang masalah kesehatan. Nah, kalau masalah kesehatan itu rahimahullah yang kita lakukan adalah gunakan hand diagnosis. Maka pastikan antum semuanya sudah menguasai diagnosis. Kalau tidak menguasai, tolong minta lagi ke upline Anda atau ke saya, akan saya ajarkan kembali diagnosis ini. Dan diagnosis ini pula lah yang membuat saya itu banyak merekrut dokter sebelum ini. Kenapa? Lebih cepat, lebih cepat gitu loh. Nggak harus nunggu masuk rumah sakit pakai alat ini itu. Setidaknya walaupun nilai presisi kebenarannya, akurasinya itu mungkin 50% atau 60% itu cukup membantu. Ya, baru nanti kalau kurang puas bolehlah tidak lanjutkan nanti ke rumah sakit. Tapi setidaknya cukup membantu dengan hand diagnosis. Nah, misalkan kalau ketemu orangnya ya Pak sebenarnya Mas Bu Mbak sebenarnya saya tuh pengen berbagi apa? Berbagi skill yang baru saya dapatkan. Kalau online ya WA Mas sebenarnya itu Pak Mbak Bu sebenarnya pengen berbagi
Berbagi apa? Berbagi pengetahuan baru yang saya dapatkan dari apa ya? Apa itu? Ya, boleh saya lihat foto tangannya. Gitu kan. Kalau online apa offline ya, boleh saya lihat tangannya. Boleh silakan. Nah, pada saat prospek merespon, ini artinya dia sudah membuka kepalanya. Tinggal tugas kita adalah mengkondisikannya, memanfaatkannya. Bahasa marketing sahamnya adalah menungganginya. Ya, karena pasar itu mengikuti tren. Nah, pasar mengikuti prospek. Prospek sedang membuka headbutnya, dia tertarik dengan masalah kesehatan. Kita lihat diagnosa tangan. Tetapi catatannya ikhwati fillah, kalau kita sudah mendiagnosa tangan prospek, usahakan jangan divonis langsung penyakitnya. Mengapa? Karena setiap orang itu punya harga diri dan dia itu malu kalau aibnya, sakitnya itu diketahui orang. Jadi setelah kita mengetahui, oh orang ini kena darah tinggi, jadi jangan bilang, Pak, Bu, kena darah tinggi ya. Dia akan bilang, oh tidak, saya sehat-sehat saja Mbak, saya sehat-sehat saja Mas, nanti pasti begitu. Walaupun dia sebenarnya kena darah tinggi. Mengapa ifatillah? Karena pada dasarnya setiap orang itu tidak ingin diketahui aibnya. Ya. Nah, caranya bagaimana kalau kita menemukan satu kelemahan prospek? Caranya adalah ditebak tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Misalkan kita melihat seorang prospek itu telapak tangannya merah, ini ujungnya montok-montok sekali, warnanya merah, mengkilat seperti berminyak. Nah, maka kita tinggal bilang aja, Pak, Bu, Mas, Mbak, maaf, pundaknya sering kaku ya, kepalanya sering merasa tengling ya, pusing ya. Sering kali kalau tiba-tiba kaget itu ngeluh sampai mual ya, dan lain sebagainya. Mudah emosi ya, mudah pengennya marah itu terus ya. Nah, kalau pasien itu sudah kena hatinya, prospek itu insya Allah, oh iya Mbak, oh iya Mas, oh iya Pak. Loh kok ngerti sampean? Nah, kok tahu? Baru kemudian kita akan tunjukkan ya kelemahan dia. Nah, oh iya Pak, Bu, Pak, Mbak, Bu, Mas, maaf, itu sebenarnya adalah gejala darah tinggi. Nah, ya itu ya, baru begitu. Jadi orang nggak bisa ngelak lagi. Ya, itu namanya menemukan head button apa yang diinginkan oleh prospek, bahwa dia ingin sehat. Menemukan masalahnya itu loh ya, masalah dia sakit dan ingin sehat, gitu kan? Dia sedang sakit dan ingin sehat. Nah, yang selanjutnya ke berapa tadi? Ya, selanjutnya gitu aja ya. Yang selanjutnya, setelah kita menemukan head button, masalah-masalah prospek, maka jangan lupa berikan solusi, jangan ditinggal begitu saja. Udah tahu darah tinggi, ya udah ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak ada apa-apanya. Besok ketika kita ketemu dia lagi, kita akan mengulangi lagi. Ya, tapi berikan solusinya. Pak, Bu, Mbak, maaf, panjenengan ini ada gejala darah tinggi. Oh iya, Mbak. Oh iya, Mas. Terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya, Bu, Pak, coba diobati. Kalau tidak diobati, nanti rawan mati mendadak. Orang cuma mulai takut gitu kan. Nah, obatnya apa? Obat itu macam-macam. Ada yang aman, juga aman. Yang aman adalah apa? Yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang alami. Apa itu? Ini saya punya. Nah, ini namanya beri solusi. Ini saya rekomendasikan ini. Bisa minum mengkudu. Atau ini, kalau mengkudu kan rasanya kayak enak pahit ya, ini minum kopi radik nikmat, tapi bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena mengandung halban dan juga mengandung mengkudu yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, gitu kan. Itu namanya memberi solusi. Nah, next setelah kita memberi solusi pada prospek kifatifillah, ya, maka tawarkan closing statement. Tawarkan yang mau kita jual. Ini loh ada produk darah tinggi kalau prosesnya adalah tinggi. Ya, itu namanya menawarkan. Nah, dalam menawarkan ini catatan ifatillah, kita harus menggiring otak prospek ya untuk setuju dengan tindakan kita. Jadi caranya adalah berikan pilihan yang sama-sama iya. Iya atau iya, jangan iya atau tidak. Jadi kalau orang itu terkena darah tinggi, tawarkan, Pak, ada darah tinggi, gejalanya gini-gini, kalau nggak segera diobati meninggal nanti rawan.
gitu kan, lawan stroke dan sebagainya. Solusinya ada herba yang alami sesuai sunnah Nabi, apa? Bisa minum mengkudu, nah iya kan, minum mengkudu, iya silakan beli mengkudu, bahasa kita kan begitu. Atau kalau nggak mau mengkudu, bisa kopi radik. Nah, jadi iya atau iya. Ya kayak kredit motor atau mobil itulah. Itu kan silakan kalau cash, ya Avanza itu 280 juta. Kalau nggak mau cash, kredit boleh sekian. Nah, gitu kan. Motor juga gitu. Kalau cash 15 juta. Kalau kredit sekian. Sekian. Sehingga orang akan mau milih cash atau milih kredit. Kan begitu kan. Nah, jangan sampai kita menawarkannya begini. Ini Pak, obatnya darah tinggi, ada mengkudu. Bapak mau beli atau tidak? Nah, ini kan iya atau tidak. Nanti otak biasanya akan digiring. Ya tidak. Ya maaf, enggak pas. Pak, enggak Mas, enggak Mbak, saya enggak beli dulu. Nanti tidak, karena tawar kita iya atau tidak, beli atau tidak. Orang menjawab tidak, besar kemungkinannya ya. Nah, jadi tawar kita iya atau iya. Pak, Bu, mau beli kopi radik atau mengkudu? Nah, gitu kan. Nah, insya Allah closing. Nah, setelah dia kemudian, oh belinya di mana? Di saya. Insya Allah saya bisa bantu nyarikan. Nah, gitu kan. Nah, itulah namanya closing ibadah. Ya, jadi itu adalah step-step menjual. Nah, pada saat Anda telah menjual, jangan lupa baik closing maupun tidak closing, catatlah nama prospek tersebut. Minta nomor HP-nya. Tujuan adalah apa? Tujuan adalah pada usaha pertama, kita boleh menjual dan mendapatkan untung dari proses jual beli itu. Tapi selanjutnya, kan kita tinggal maintenance saja. Saya ingin memberikan layanan Bu, konsultasi kalau ada kegelisahan dari setelah minum obat ini. Kalau obat ini herba ini aman 100%. Tapi saya ingin memberikan layanan pasca pengobatan. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Nah, kalau begitu kan enak. Nanti kita datang lagi aja seminggu lagi atau 2 minggu lagi dengan perkiraan ini obat habis 2 minggu lagi. 2 minggu kita datangi lagi. Nah, kalau 2 minggu lagi dia tertarik mau membeli lagi, Bu, kemarin membeli kopi radik kan 250.000. Nah, gimana kalau sekarang kalau mau beli lagi saya tawar yang murah? Berapa, Mbak? Berapa, Mas? Cuma 230.000 aja. Atau 220.000 aja. Nah, kan. Mengkudu, kalau kemarin beli kan berapa? 120.000 lah. Sekarang cukup 90.000 saja. Caranya gimana? Minta KTP-nya dong. Saya registrasikan, tidak ada kewajiban yang macam-macam, insya Allah nggak akan merepotkan, aman 100%. Orang akan memilih, oh ya, saya serahkan KTP saya. Dan dengan begitu, berarti kita sudah menjual, memiliki nilai mata, ya hasil jualan kita, ya plus merekrut orang, punya prospek. Ya. Tujuannya apa? Nanti ke depan kita akan berusaha merekrut 7 orang. 7 orang ya. Ya. Namun jangan lupakan semuanya itu Allah, antum sendiri juga harus mengkonsumsi agar ngomongan antum, omongan kita itu bisa menjadikan prospek. Nah, itulah sekilas rangkaian tentang strategi-strategi atau teknik-teknik atau tips-tips di dalam menjual. Harapan saya silakan dipraktekkan, kalau ada apa-apa ayo kita diskusikan ya. Dan kita akan sambung kembali kemudian di bagaimana kemudian kita nanti merawat prospek yang telah bergabung sehingga itu bisa menghasilkan buat kita sama-sama, bukan buat kita ya, tapi sama-sama menghasilkan sehingga kita punya penghasilan besar di HPA minimal adalah 6 juta sehingga kita sehat tanpa harus membayar tapi kita dibayari oleh HPA. Itu saja sementara bahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.